like a bird on a tree. Halo para pemilik kandang aviari. Kalian pasti memiliki kendala, salah satunya adalah kandang aviari itu bau. Apalagi untuk kandang aviari mini. Kandang aviari di dalam rumah itu juga terkadang itu bau. Nah, untuk teman-teman semuanya, kawan-kawan pecinta burung mania, para pemilik kandang aviari, di sini saya mau sedikit menceritakan bahwa saya memiliki kandang aviari di dalam rumah. Ukurannya kecil, berukuran pertamanya itu 2x2 dan sekarang itu sudah menjadi 3x3, dan untuk tingginya itu 2 meter. Di dalam kandang aviari mini ini lokasinya di dalam rumah, dan juga ada 19 ekor burung dari berbagai macam burung kecil. Nah, di kandang aviari kecil ini sudah ada 6 bulan dan tidak ada pembersihan yang ekstra agar tidak bau, itu tidak ada. Paling aku hanya bersihin bahan-bahan untuk sarang yang bercecer kayak gini aja. Nah, kenapa dalam 6 bulan nggak pernah dibersihkan tapi kok tidak bau, padahal burungnya banyak dan kandangnya di dalam rumah? Nah teman-teman, kalau dari pengalaman aku pribadi, ini pertama ya, untuk membuat kandang aviari itu pertama itu, nah, cahaya yang masuk itu usahakan bisa menerangi tanaman, khususnya lagi yang paling penting bisa menyinari tanah ini teman-teman. Tanah ini sehari 2 hari itu kering, jadi kena sinar matahari dari atas itu tanah ini yang dipakai untuk media media tanam ini kering. Teman-teman kalau punya kandang aviari, katanya baiknya jangan dikasih tanah, tanamannya ditaruh di pot aja biar tanahnya di situ-situ aja, nanti bersihnya gampang. Nah, itu terserah teman-teman semuanya. Kalau aku caranya seperti ini teman-teman, tetap aku kasih tanah bebas biar tanamannya itu juga subur. Kalau tanamannya subur, burung-burungnya kan juga senang. Nah, di sini cahayanya itu yang penting masuk, habis itu tanah-tanahnya itu sehari 2 hari itu bisa kering. Itu pertama ya teman-teman, jadinya itu enggak lembab, cahaya harus masuk dan tidak lembab. Cahaya yang dari atas itu enggak perlu banyak-banyak teman-teman, nggak perlu banyak banget hingga membuat kandang panas, itu nggak perlu. Soalnya di dalam kandang ini kan ada burung yang tipe dipanas, seperti burung-burung emprit, burung-burung fin kayak gitu kan, biasanya di tempat panas. Nah, di tempat-tempat panas ya itu burung-burung itu suka, tapi ada beberapa burung yang habitatnya itu di tempat yang sedikit teduh. Nah, sedikit teduh itu salah satu contohnya seperti SRDC, burung kipasan kayak gitu, biasanya di tempat yang agak-agak teduh, agak-agak lembab bahkan. Nah, di sini teman-teman, ini kandang ini tingginya 2 meter. Tak liatin agak ke atas. Nah, gini. Ini tingginya 2 meter. Yang bagian sini, ini kayu ini adalah batas 1 meter. Nah, 1 meter ke bawah itu tanamannya itu rimbun. Jadi tanamannya itu yang ketingginya 1 meter ke bawah itu rimbun. Yang 1 meter ke atas itu agak sedikit, hanya tinggal beberapa saja. Tujuannya apa? Yang bagian atas untuk burung-burung yang tipe panas, burung-burung emprit dan lain-lain, tipenya yang di atas dipanasan. Yang di bawah itu nanti untuk burung-burung yang tipenya di tempat-tempat teduh. Nah, itu pertama ya. Jadi cahaya masuk dan mengatur tanaman. Kedua, kalau di dalam ruangan kena hujan bisa nggak mas? Itu bisa,
itu yang bagian sana itu aku buka, tujuannya air hujan itu kalau pas hujan itu masuk yang bagian sana. Nah sana itu masuk, nah kan jatuhnya di bagian sana itu, bagian situ. Nah sini nyampe sana itu adalah jalur air teman-teman, jalur air. Jadi kalau hujan dari atas masuk itu nanti airnya itu mengalir. Nah di pojokan sana sini, nah itu nanti ada namanya tempat pembuangan air. Usahakan teman-teman kalau airnya masuk itu cepat keluar, becek nggak apa-apa, yang penting nanti kalau cahaya udah masuk siang sehari itu nanti kandangnya kering itu ya teman-teman, jadi nggak berjamur. Kedua, dipilah teman-teman, dipilah bagian apa namanya, bagian air itu yang sebelah mana, terus bagian tengkrengan burung itu yang sebelah mana. Kalau aku teman-teman, ini kan tempat tengkrengan burung. Nah di bawahnya itu biasanya aku los. Maksudnya aku los itu tanamannya itu nggak banyak yang bagian di bawah tengkrengan, jadi biar kotorannya itu langsung jatuh ke tanah. Nah di dalam tanah itu ada juga cacingnya, jadi nanti dimakan oleh cacing-cacing itu, apa namanya, kotorannya itu. Yang bagian atasnya tanah itu kan kering, tapi yang agak ke bawah dikit itu udah basah. Udah basah itu udah apa namanya, udah ada cacing-cacingnya. Jadi untuk membantu pencerna, apa namanya, untuk membantu penghancuran kotoran-kotoran itu biar nggak bau itu teman-teman ya. Jadi cahaya, habis itu keduanya atur tangkringannya biar nggak kena, biar kotorannya itu nggak mengenai tanaman-tanaman. Nanti kalau kena tanaman-tanaman seperti ini teman-teman, lihat ini, lah ini kan jadinya kurang cantik ya teman-teman. Ini kan jadinya kurang cantik. Nah biasanya kalau yang seperti itu mengganggu tai jatuh itu biasanya aku potong. Ini dari atas, tangkringan atas, tangkringan bawah itu jatuh langsung ke tanah, itu pertama ya. Nah situ biasanya burung yang itu, ini tempat ini biasanya untuk tangkringan. Ini kalau ke bawahnya ini nggak ada, sama teman-teman, daun-daunnya yang bagian sini itu dikit, jadi kalau kotorannya itu jatuh langsung lebih banyak jatuh ke tanah itu teman-teman. Terus yang bagian situ itu ada juga tangkringannya, bawahnya juga ada jatuh. Itu adalah bagian apa namanya, bagian tempat pembuangan air, maksudnya air, jalur air mengalir itu ya teman-teman. Jadi insya Allah nggak bau. Ada juga dari beberapa temen itu yang menyarankan media tanahnya itu dikasih pasir, itu juga ada. Kalau kasih pasir aku belum pernah nyoba ya teman-teman, cuman kalau waktu kecil kita mainan pasir di waktu ada pembangunan rumah kayak gitu, itu pasir itu bagian atasnya itu kering, cuman bagian agak dalam itu basah juga itu. Jadi teman-teman terserah mau pakai yang mana, itu terserah. Kalau aku caranya gini, jadinya apa namanya, yang penting cahaya dari atas atau cahaya pagi. Kalau yang dari atas ini cahaya siang, cahaya pagi yang penting masuk, itu nggak bikin kering apa namanya, kandang. Cuman kalau yang dari atas nanti keluar jatuhnya langsung ke tanah, itu biasanya bikin tanah itu bagian atasnya itu agak kering, jadinya nggak terlalu lembab, nggak berjamur itu. Kedua, apa namanya ini, bahan-bahan sarang ini loh teman-teman, bahan-bahan sarang yang jatuh ini nanti kalau kena air, kadang kan kita ngasih air hujan buatan, nah itu nanti biasanya lembab, itu kadang yang membuat jamuran. Nah aku cara membersihinya paling apa namanya ini, bahan-bahan sarang ini aku kumpulin lagi ke titik sini. Nah ini titik sini adalah titik dimana bahan-bahan sarang aku kumpulin jadi satu di sini. Jadi aku kumpulin lagi, aku taruh sini lagi. Tujuannya apa? Agar yang lain, agar tanah-tanah yang lain itu nggak tertimbun bahan-bahan sarang ataupun daun-daun yang jatuh, biar nggak lembab dan biar nggak jamburan itu ya teman-teman. Terus lampu ini dipakai untuk pas waktu hujan
berhari-hari. Kadang kan kalau musim hujan kayak gini kan hujannya bisa berhari-hari, bisa 4-5 hari, itu panasnya itu kurang masuk. Nah, jadi ini aku kasih lampu neon bolam ini biar burungnya hangat juga, lalu biar nggak terlalu kandangnya biar nggak terlalu lembab, gitu ya teman-teman. Apalagi ya, insya Allah cukup itu aja ya teman-teman. Ada juga, oh ya teman-teman, ada juga tips dari teman-teman yang lain itu, katanya ini tanahnya ini sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu disemprot pakai EM4. EM4 itu kan penghancur sampah-sampah kayak gitu ya, itu katanya bagus juga. Cuman karena aku udah menerapin yang strategiku ini tadi, jadinya itu nggak kotor, nggak bau, nggak bau gitu, jadinya aku nggak pakai EM4. Ada juga tips dari teman-teman yang lain itu, katanya tanahnya ini sebelum dipakai untuk nanam itu, katanya tanahnya itu dicampur bagian bawahnya ya, bagian bawahnya itu katanya itu gamping bangunan itu gamping, habis itu pasir, habis pasir itu atasnya itu baru tanah. Jadi ada 3 lapis, gamping, pasir, habis itu tanah, katanya kayak gitu. Tapi aku nggak pernah bikin yang kayak gitu, karena gamping lagi itu modal lagi ya, pasir lagi modal lagi. Ini dulu bener-bener nggak modalnya dikit aja, tanaman-tanaman seadanya aku pakai gitu aja ya teman-teman. Yang paling penting itu cahaya biar nggak lembab, itu aja teman-teman. Kalau di alam liar kan itu tanah itu kan ada musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kalau musim penghujan kan lembab kayak itu teman-teman, sama aja. Kalau musim kering kan kotoran kayak gitu kan jadinya kering. Jadi kalau di sini aku terapin kayak gitu, ada yang bagian khusus basah, ada yang bagian khusus kering. Nah, kalau yang bagian ini aku usahakan untuk bisa kering. Caranya bisa kering yaitu kalau ada hujan buatan sekali 2 kali, habis itu sehari 2 hari itu kering, atau beberapa jam itu udah kering, gitu ya teman-teman. Usahakan kandangnya teman-teman itu bagian bawahnya itu pokoknya kering, itu aja. Kalau tips dari aku insya Allah itu aja teman-teman. Untuk para pemilik kandang aviari silahkan dicoba sendiri-sendiri, jangan takut gagal, jangan takut kotor, itu aja ya teman-teman. Jika videonya bermanfaat silahkan di like, paling enggak di like lah ya teman-teman ya, nggak perlu subscribe nggak apa-apa, karena aku hanya nge-share sebisa aku saja. Ini hanya untuk dokumentasi kandang aviariku sendiri. Oke teman-teman, terima kasih banyak, maaf jika banyak salahnya. Jumpa lagi di episode kandang aviari berikutnya. Kita akan membahas kenapa burung ini kok aku kandangin sendiri. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih banyak. World seems small. We can sit together. It's so beautiful.